kumaha, atuh kumaha. Oi, Pang, gue punya lagu baru buat lu nih. Coba, nih dengerin ya. Hei kamu, udah botak hitam gundul hidup lagi. Yeay. Botak. Halo guys, balik lagi bareng gue Ipang. Seperti yang kalian tadi lihat ya di cuplikan video sebelumnya, mungkin di luar sana kalian udah pernah ngalamin kayak gitu mungkin. Nah, jadi seperti di video tadi nih, di Ngobskuy 3 ini kita bakal bahas tentang insecurity, body shaming, atau bullying. Siapa yang pernah ngalamin itu? Nah, di Ngobskuy 3 ini kita bakal ngobrol lagi bareng temen gua yang kebetulan sama kayak Nadia Kencana kemarin, sama dari sekolah bisnis. Nah, tapi sekarang kita nggak akan ngomongin soal bisnis tentunya. Kita bakal ngomongin topik yang tadi. Daripada lama-lama lagi ya, langsung aja kita sambut ini dia. Bintang tamu Ngobskuy 3 kali ini, seorang ukti. Ini dia, Vestia Mia. Itulah. Halo Mia. Halo. Gimana, sehat? Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Aman. Baik. Baik. Puasa masih aman tapi? Masih aman ya? Baru hari ketiga. Hari ketiga, ya siapa tahu biasanya kan cewek suka gitu tuh, 5 menit membuka, ada aja halangan gitu kan. Suka ada bener aja. Sebelumnya, kenapa gue ngangkat topik ini di Ngobskuy 3 dan kenapa gue undang Mia di sini? Jadi beberapa waktu yang lalu, udah lama banget, Mia ini sempet story di Instagramnya tentang hal ini. Jadi dulu dia pernah cerita kalau pernah mengalami hal-hal yang tadi, dan mungkin akhirnya sekarang sudah menemukan titik dimana gue bisa membuktikan ke dunia gitulah ya, mungkin bahasanya. Kalau gue juga bisa berubah, dan orang-orang di luar sana yang pernah ngecap gue apapun itu atau ngejek apapun, kalian gak berhak atas itu gitu ya. Nah, makanya sekarang kita bakal langsung tanya-tanya nih sama Mia. Tapi sebelumnya tunggu dulu. Nah, biar Abdol. Masa kan harus kenalan dulu lah gitu, boleh lah ya, kenalan dulu dong. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Mia. Aku asli Bandung, Sampurasun. Rampes, orang Sunda pisan. Jadi sama kayak gue nih, aslinya orang Bandung pisan. Oke. Nah, perkenalan sudah, jadi gini, gue punya statement. Lu setuju gak sih kalau misalnya perempuan lebih cenderung mudah tersindir, apalagi soal fisik, dibanding laki-laki? Lu setuju gak sih soal itu? Kalau misalnya sebelum pengalaman yang gue alamin kemarin sih, setuju banget. Karena gimana ya, perempuan itu kan punya perasaan yang lebih touching gitu kan. Tapi perspektif gue berubah setelah masa-masa gue membuktikan gitu ya. Itu berubah banget, karena ternyata bukan cuman cewek doang loh yang kayak gitu, cowok juga gitu. Cowok juga. Jadi menurut gue ada benernya, tapi setelah kita coba buka lebih open minded gitu ya, ternyata banyak kok di luar sana yang laki-laki juga kayak gitu. Berarti sebenarnya lebih ke personal masing-masing orangnya lah ya, dibanding ke terkhususkan gendernya gitu kali ya, soal body shaming dan lain-lain gitu. Boleh ceritain gak sih, sharing seputar pengalaman lu? Kapan sih titik lu sepertinya tuh mengalami, aduh gua kok kayak banyak banget gitu orang yang nyindir, entah itu bercanda atau emang beneran ngomong kayak gitu secara nggak sengaja gitu ya. Nah, itu boleh ceritain gak sih lu titik kapan, terus kenapa lu bisa sampai merasakan akhirnya, aduh gua kayaknya nggak bisa gini terus deh gitu? Kalau gue tuh sebenarnya gimana ya, dari lahir tuh badannya udah bongsor, jadi lahir, oke. Badan gue tuh udah bongsor, bukan anak yang kecil terus imut yang terus tiba-tiba makin besar terus membesar gitu. Oh, lu buset, makin besar membesar? Iya dong, makin gede membesar. Terus dari kecil itu emang udah gede gitu, maksudnya emang ya kalau ada foto-foto kecil juga udah gede. Karena dulu emang ada riwayatnya, pernah ada flag juga, jadi hampir setiap sebulan sekali kita ke rumah sakit, check up dan lain-lain. Jadi pasti konsumsi obat kan. Jadi ya mau nggak mau, karena obat itu juga kan jadi nafsu makan juga meningkat kayak gitu ya. Dari kecil. Jadi udah dari kecilnya bongsor. Nah, terus sebenarnya waktu dari kecil tuh, ya anak kecil kan nggak pernah tahu ya, kayak dibilangin gendut-gendut atau apa sih, sebenarnya ya biasa-biasa aja,
yang kayak dimasukin ke hati Nggak terlalu banget, gitu, dipikirin biasa lah aja gitu banget. ya. Santuy gitu kan. Nah, iya terus? Santuy. Terus sampai akhirnya bisa berubah drastis itu waktu PPKU. PKU. Kurang lebih ceritanya sama kayak yang kemarin aku pernah ceritain di akhirnya berani speak up gitu ya. Ya itu kurang lebih karena waktu itu tuh di PPKU kan kita ada OMI ya kan. Terus ada OMI, kita seleksi ya kan. Aku ikut seleksi renang. Awalnya nggak mau sama sekali, tapi kayak ngerasa gue kan pernah gitu, apa gue coba ya gitu kan. Mengajukan nih. Ikut tuh seleksi. Terus? Lolos ya kan, lolos. Jadi salah satu kontingen, kontingen nih. Terus nggak lama dari pengumuman kontingen itu ada spanduk gede banget, deket spanduk yang kalau kita mau ujian ada tulisan IPK di bawah segini DO. Nah nggak jauh dari spanduk situ. Ya oke terus? Nah, nggak jauh dari spanduk itu ada spanduk nama-nama kontingen OMI dan ada nama gue di situ. Ada orang-orangnya gitu kan. gitu ya. Oke, lanjut. Ada tuh kontingen renang Festimia Yuma Deskani gitu. Terus habis itu di kelas ada satu orang nyotuk gitu. Dia ngomong, "Nih, lo ikut jadi kontingen renang, ikut OMI." Terus gue langsung kayak, soalnya gue gak ngomong sama siapa-siapa, cuman anak kamar asrama doang yang tahu gitu kan. Terus tiba-tiba gue ngomong iya gitu. Terus dia ngomong, "Emang lu bisa renang? Nggak tenggelam?" Aduh, sakit hati banget sih. Yang ngomong kayak gitu cewek apa cowok? Yang ngomong gitu? Cowok. Bangsat emang cowok tuh ya. Parah. Iya, makanya nggak tahu bercanda atau gimana. Tapi di saat dia ngomong, di saat kejadian itu lu sangat memasukkan ke hati, maksudnya kepikiran kok dia sampai ngomong gitu sih ke gua, kayak gitu. Sebenarnya itu tuh kayak bukan pertama kali gitu loh. Jadi sebelum-sebelumnya kan kita ada kelas interdep, ya kan. Nah di kelas interdep gue tuh ya karena gue SB ya kan, jadi kayak sedikit gitu populasinya gitu. Jadi dosen gue nanya, "Siapa nih yang ikut kontingen?" gitu. Terus di kelas pada nyeletuk, "Itu gue Mia, ikut kontingen renang gini-gini." Terus gue langsung kayak, gue tuh malu, takut, karena apa ya, gue gak percaya diri gitu, insecure banget, kayak gue gak mau, pokoknya gue gak mau gitu. Kayak orang-orang kan bangga ya jadi kontingen basket gitu. Kok lu enggak sih? Ya itu tadi, gimana ya, gue tuh anaknya gak percaya dirian gitu. Malu, soalnya kalau misalkan gue udah berani, ya kan orang gak tahu dulunya gue pernah juara. Mereka kan nggak tahu tim gue kan, ya gue percaya diri karena gue pernah juara. Tapi kalau sama orang baru kan mereka nggak tahu histori gue kan, jadi kayak ngeput, makanya gue nggak percaya diri. Gitu. Yang kan tadi dosen yang nanya tuh, ya kan? Itu kejadiannya sesudah tadi yang lu bilang tuh, yang ada kejadian cowok yang ngomongin tenggelam, atau sesudah? Nah, yang tenggelam itu sesudah dosen itu ngomong, terus gue langsung sakit hati. Terus gue marah di situ. Gue marah. Ya Allah, gue marah banget. Udah marah banget. Gue ngomong marah banget. Sampai gue nggak tahu apa yang gue omongin dalam bahasa Inggris. Kaget gak sih lo? Lu langsung mengutarakan kemarahan lu sama orang itu? Iya, gue langsung kayak ngomong, "Do you think that woman revenge, bro." Yuk lanjut. Wah gokil sih. Sampai sekarang cowoknya kayak, gue inget banget pernah dimarahin sama lu katanya, dan lu marah full English katanya gitu. Terus gue kayak, gue nggak ngira lo gue bakal marah karena gue kesel aja, terus tiba-tiba keluar gitu. Sekarang udah jadi bahan bercandaan aja. Tapi itu kayaknya tuh cowok jadi segan deh sama lu. Ya Allah, katanya gue pernah dimarahin nih sama nyonya ini nih. Udah mah gue gak ngerti bahasa English gitu kan. Mentalnya kayak gitu kan. Enggak, gue udah temen lah. Oh, temen. Oh, jangan-jangan karena dimarahin jadi temenan. Awalnya enggak, awalnya berantem. Awalnya berantem. Berarti intinya dari situ ya? Iya, dari omongan, dari ada. Ya biasa netizen lah. Berarti emang setelah gimana ya, kejadian-kejadian itu mungkin bisa dibilang baru berasa sama lu atau membuat lu kepikiran tuh waktu masuk kuliah itu ya, gitu kan?
Setelah itu, ini kalau perspektif gue ya, ketika gue ada yang, ya mungkin karena gue cowok, ada yang ngejek kayak gitulah. Kadang gue ada tersentil, ya deh gue mau olahraga tapi males gitu. Males, serius. Ya, nah, buat lu nih, lu kan seperti yang sudah diceritakan, berarti lu sudah mengalami perubahan itu. Kekuatan apa sih, atau bukan kekuatan, anjir kekuatan, kata Power Rangers ya, kekuatan. Maksudnya sebuah hal apa yang menguatkan lu dengan sangat kuat selain kejadian itu yang membuat lu bertekad, aduh gue harus berubah, gue juga bisa kok kalau emang mau gitu. Gue berpikiran saat itu yang jadi niat gue ya, kalau misalkan kayak lagi down terus yang bikin gue up lagi ya itu niat itu satu. Niat gue waktu itu supaya gue bisa nutup tuh omongan orang-orang yang kayak gitu, yang kayak macam-macam kayak gitu. Ya berarti gue emang harus nunjukin gitu, kalau gue tuh bisa gitu, gue bisa loh, gue bisa gitu. Nah gitu aja terus kayak gue bisa. Nanti ketika gue udah gue udah nunjukin progres, pasti orang-orang yang kayak gitu kayak mampus, iya juga lah ya. sih. Jadi kalian pasti bisa. Coba aja dulu gitu kan intinya. Jadi waktu itu story yang gue lihat nih guys, Mia ini katanya dalam prosesnya pernah sampai ngelakuin diet yang bisa dibilang hasilnya emang benar, tapi bisa dibilang diet yang gak sehat gitu ya. Nah bisa diceritain gak sih itu diet yang kayak gimana gitu? Nah awalnya kan gue itu ngebuktiinnya itu karena sekalian latihan. Jadi gue latihan renang sekalian gue jaga makan, ya kan? Secara berat gitu kan, berat banget. Iya. Loncat, ya kan? Dari jumping block, Allahualam tuh berat banget kan. Terus ya udah atur pola makan ya kan, makan sambil ya udah gitu sambil latihan. Gue nggak terlalu ekstrim banget waktu Omi itu karena gue butuh tenaga juga buat latihan. Terus habis itu tuh berlanjut terus karena kan nggak semudah itu untuk dapetin yang kita mau ya. Waktunya lumayan lama. Nah itu tuh Juni-Juli 2018 sekitar di situ. Itu tuh gue mulai melanjutkan. Jadi dari Mei sampai Juni-Juli. Nah itu gue biasa aja. Nah sampai di MPKMB gue itu ada radif pertama ya kan, foto. Nih, ini pengalaman gue nih, foto. Gue ada di bagian foto paling bawah. Abis foto kan dikirim tuh fotonya. Terus gue lihat, gue kok gede banget gitu ya. Pantesan kok dari dalam hati gue yang ayo bisa. Tapi kok orang-orangnya kayak nggak nyadar kalau gue udah melakukan sesuatu gitu. Ternyata emang belum kelihatan gitu. Belum kelihatan, masih jauh. Nah dari situ mulai deh gue kayak berarti dari kemarin tuh belum kelihatan nih. Gue mulai memperkencang gitu kan ikat pinggang gue untuk kayak we are fighting gitu. Akhirnya dari MPKMB itu gue mulai yang diet-diet nggak benar karena satu aktivitas banget juga yang padat gitu, jadi ya susah makan. Kedua kalau di MPKMB tuh kalau nggak ada yang kebara beli makan ya kita nggak makan, jadi ya makannya yang ada aja. Jadi makanya itu hal yang mendukung gue akhirnya diet nggak bener. Terus habis itu gue sama sekali nggak makan nasi kecuali dikasih konsumsi gue baru makan nasi. Serius? Enggak? Sumpah? Enggak. Gue nggak makan nasi samsek waktu itu gue nggak makan nasi samsek. Makannya pokoknya jajanan ya, kalau lapar makan dikit, tapi bener-bener jarang banget. Sampai orang-orang divisi gue kayak, nih lu diet nggak usah kayak gitu, kayak itu tuh yang bikin gue kayak aduh gue tuh lagi diet, lu nggak usah ngomong kayak gitu gak sih? Tapi gue juga ini gimana ya, mungkin wajar juga ketika orang ngomong gitu, apalagi orang Indonesia nih terkenal dengan kita belum makan kalau belum makan nasi, bener kan ya? Dan Mia tadi bilang nggak makan nasi, terus makannya yang jajanan-jajanan gitu. Iya, seblak. Makanan gue kayak gitu. Seblak, soha. Seblak adalah makanan khas dari Sunda, Jawa Barat. Itu ya Allah, makannya tuh seblak, anjir. Iya.
Oke. Sampai seblaknya udah apal gue udah. Tapi selama lu tidak makan nasi itu, kan mungkin bukan kadang, lama-kelamaan jadi kebiasaan gitu ya. Entah itu karena aktivitas atau emang karena nggak sempet. Tapi lu ngerasain nggak sih lemes gitu, atau di hari-hari selama lu nggak makan nasi itu berasa nggak sih? Kalau waktu MPKMB gue nggak ngerasa sama sekali, nggak ngerasa kayak gue nggak makan nasi terus lemes, enggak. Karena terus aja kerja, ada yang tiap hari kerjaan ke-distract ya gitu, pikirannya. Jadi nggak kepikiran buat kayak aduh lapar gitu, enggak. Terus aduh lemes, enggak juga. Jadi karena waktu itu juga posisinya lagi pas. Nah, hal itu yang ngebuat gue terus-terusan. Jadi kayak udah mendarah daging gitu loh, nggak makan nasi tuh kayak ngeliat nasi enggak gendut. Yo. Nasi. Ngeliat nasi, wah gila musuh gue, enggak. Nah kayak gitu gue dulu. Hanya menolak nasi atau karbohidrat yang lain masih makan? Apa gitu? Gue kentang masih makan kentang rebus. Tapi kan kentang rebus susah ya kalau nggak di tukang siomay. Ya kan kalau dulu belum masak nggak ada di siomay, kosan. jajanan lagi, atuh beli tukang siomay juga kentangnya paling satu gitu kan? Nah, udah receh pisan gitu kentangnya tuh gitu kan? Iya makanya bisa drastis banget. Wah, tapi iya sih bener. Gue beberapa hari selama kita lockdown ini ternyata di rumah ada nasi merah. Ternyata setelah gue bandingkan, jadi ini nggak tahu sih ya kebiasaan gue nih gara-gara di rumah. Kalau misal buka puasa nih, gue nimbang dulu sebelum buka, nimbang badan dulu gitu. Serius anjir, karena gue kepikiran maksudnya kerasa ya ketika kita lockdown tuh nggak kemana-mana, cuman makan terus olahraga bahkan sedikit banget gitu. Kadang juga gue cuman lari sore doang gitu kan. Terus setelah puasa akhirnya buka, gue ngecek lagi. Ketika gue makan satu porsi nasi putih itu langsung naik 1 kilo, serius. Tapi alhamdulillahnya gue bisa terbilang metabolismenya tuh bagus, karena ketika gue besoknya BAB ya udah normal lagi berat badannya. Nah ketika selanjutnya gue coba pakai nasi merah, kebetulan ada di rumah, itu sedikit banget naiknya. Lanjut, selama proses itu mungkin gini, di luar sana banyak nih yang pingin diet juga, entah karena alasannya hanya sekedar kesehatan, atau mungkin pernah nih ngalamin juga kayak lu, kayak aduh insecure, terus kok gue makin hari makin banyak aja gitu ya, ada orang yang nyeletuk kayak gitu, entah bercanda atau gimana. Gue pengen nanya nih, selama itu lu udah ngelakuin diet apa aja sih, dan boleh kasih tahu nggak sih mungkin beberapa diet ada efek sampingnya tuh kayak apa gitu? Kalau diet yang udah gue pernah jalani, sebenarnya kan orang yang kayak gue gitu dari lahir bongsor pasti diet itu udah bukan hal yang pertama kali ya, karena sepanjang hidup tuh dibilangin gendut tuh udah kayak makanan sehari-hari banget gitu. Tapi kalau misalnya kita di underestimate gitu kan sama orang, itu yang bikin gue kayak ngerasa gue nggak mau digituin gitu, karena nggak pernah ada dong orang yang mau di underestimate kayak gitu. Nah kalau pola-pola diet banyak banget sebenarnya yang udah pernah gue coba dari zaman dulu. Diet mayo apa tuh, terus diet yang Deddy Corbuzier itu yang OCD ya kan, itu gue udah pernah. OCD gue udah pernah, terus diet kalori defisit juga. Jadi macam-macam, dari yang ada judul sampai nggak ada, dari yang ada dari yang ada ini bener sampai yang ini nggak bener juga udah pernah dicoba gitu. Cuman efek sampingnya ada banget kalau kita ngejalanin diet yang nggak sehat. Satu, metabolisme tuh jadi nggak bagus. Terlebih gue dari kecil udah pakai obat, ya kan, metabolisme gue beda banget. Gue sama adik gue tuh beda banget. Adik gue tuh tiap hari bisa buang air besar tanpa kesulitan gitu kan. Terus makan ya kayak lu tadi bilang, makan besok keluar ya udah normal lagi gitu. Itu metabolismenya bagus. Kalau gue enggak, dari kecil udah telat makannya nugget, ya udah gitu kan. Nah satu, kalau diet nggak sehat tadi metabolismenya jadi nggak bagus. Kedua, jadinya badannya tuh ya kurus, tapi ngerti nggak sih, semuanya tuh turun. Jadi gue juga ini tahu dari coach gue di Muay Thai. Jadi ketika kita dietnya cuma asal diet doang, tanpa kita tahu ilmunya, tanpa kita juga menyeimbangi hal-hal yang lain gitu ya, itu tuh pasti bukan cuman lemak aja yang hilang gitu.
kadar air juga hilang, otot juga nggak ada. Kalau iya. kata orang Sunda mah apa ya? Mendayut ya? Apa sih? Burayut? Ya nggak sih? Oh Burayut. iya. Jadi tuh gitu nggak sih? Gimana ya ngegambarinnya? Ya Iya. gitu deh. Mungkin orang Sunda udah pada tahu lah ya Iya, burayut iya. apa. Nah kayak gitu. Ngabur. Gue nggak kepikiran ada ini apa bakal keluar kata ngaburayut. Ya pokoknya kayak gitu lah. Kalau bahasa Indonesianya tidak kencang ya, tidak Tidak kencang. kencang tuh. Jadi ya udah turun semua tapi ya tidak sehat. Kulit juga nggak sehat jadinya. Percuma pakai skincare mahal ditempelin juga. Gitu. Susah ya. Tuh berarti emang sebenarnya kalau emang mau ke fisik jatuhnya ya, kalian ingin memperbaiki fisik, pengen kulit kencang, bukan cuman hanya didukung skincare, tapi ya tentu pola hidup juga yang paling mendukung, jadi pondasinya lah intinya gitu ya. Setelah pas lu cerita, gue denger ada kata-kata Muay Thai nih. Nah terus juga tadi sebelumnya lu membahas tentang kan lolos gitu buat jadi kontingen atlet renang. Lu suka olahraga apa aja sih yang pernah didalamin atau pernah dilakukan gitu? Kalau olahraga renang, pertama kali gue kenal olahraga tuh renang karena bronkitis, dan renang tuh dapat menyembuhkan bronkitis. Ya hebat. Sama coy. Gue juga pernah mengalami bronkitis. Dulu sempet sih dilesin renang tapi ya udah nggak jadi lagi, males. Iya, gue les renang dan sembuh. Mantap banget kan olahraga. Iya, olahraga coy. Oke lanjut terus. Terus yang kedua itu gue pernah zumba, ya kan. Zaman masih gede-gede. Nih, kalau nanya nih, olahraga apa sih yang cocok untuk menurunin berat badan gitu kan? Kalau kamu overweight, kelebihan berat badan banget, terus kamu pengen turun cepet gitu ya, kardio bagus. Yang gerak-gerak kayak zumba bagus, karena dia mengeluarkan banyak keringat gitu kan. Nah itu makanya yang gue lakuin awal-awal, tapi nggak tahu kenapa si zumba ini nggak ngefek ke part-part bagian tubuh gue gitu, kayak paha ke bawah nggak ngefek di gue, jadi kayak gue kurang gitu, apa ya, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya zumba udah nggak mempan di gue gitu. Terus sempat ikut Muay Thai, nah ini yang I'm love it banget sekarang gitu. Setelah lu mengenal Muay Thai, lu menjalaninya, apa sih perubahan yang lu rasain? Perubahan yang gue rasain setelah Muay Thai, satu, emosi lebih stabil, karena olahraga itu bukan cuman ngasih kita badan yang sehat aja, terus bukan cuman ngasih kita badan yang kenceng, terus jadinya kurus gitu, bukan. Olahraga tuh banyak banget manfaatnya. Salah satunya tadi yang gue bilang, emosi gue jauh lebih stabil. Ketika gue stres, terus jadinya uring-uringan, terus kita tuh kalau cewek pasti kan betenya sama elu nih, nanti ke si A juga ikut jadi bete, ke si C juga ikut jadi bete. Nah, olahraga itu yang bikin kita lebih tenang gitu. Nah, si Muay Thai ini menurut gue ya, karena dia tuh ada perantaranya, ada samsak nih kan, ada samsak. Itu tuh jadi gue tuh melampiaskan, misalkan gue kesel sama si A, ya udah gue bayangin samsak itu si A, terus gue tenang-tenang, terus gue pukul-pukulin gitu. Udah aja. Jadi kayaknya waduh itu oke. Kayaknya tuh tiap hari misalnya nih ya, kalian yang ini menarik sih ketika kalian misalnya ada kesel banget nih sama orang ya, gue tuh kesel banget nih sama nih orang tapi nggak bisa tersalurkan, ya setidak-tidaknya mungkin kalian bisa beli samsak, lalu kalau pulang gitu kan, daripada bingung olahraga apa, gebuk-gebukin aja itu samsak gitu kan, keringet, bayangin muka orangnya gitu di samsak, gila. Iya, bagus loh, itu bagus banget. Jadi gue tuh cocoknya Muay Thai, karena olahraga kan sebenarnya juga cocok-cocokan. Nah di Muay Thai ini ada cowok, ada cewek, terus ada coach, terus kita jadi interaksi terus gitu. Dan coach coach yang kayak di Muay Thai, atau misalnya teman-teman punya gym, nge-gym, biasanya kan coach-coach kayak gitu tuh dia kooperatif ya, ngobrol kayak gitu. Nah itu yang ngebuat kita nyaman juga. Dan hebatnya coach gue, dia itu sarjana ilmu komunikasi, jadi dia tuh enak banget kalau diajak ngobrol. Pas gue face to face sama dia gitu ya, di ring, terus dia ngomong kayak gini, anggap gue yang nyebelin itu, terus lu keluarin semuanya. Gue keluarin, dan kata dia,
pas udah selesai, gila Mi, tenaga lu beda banget sama hari-hari biasanya. Tersalurkan dengan nafsu itu keluar semua. Tapi jadinya jadi gimana ya? Lu pulang ke rumah nggak marah-marah sama orang rumah, lu punya temen nggak marah-marah sama temen. Jadi ya udah, ini tuh penyaluran emosi yang baik menurut gua dibandingin lu ngedumel. Daripada lu jempol lu gini-gini gitu kan di Twitter, gini-gini gimana? Kan nggak kan solving juga, hati juga nggak tenang. Jadi ya tuh kayak bahasanya sebuah masalah itu kita bawa lalu ya udah tertinggal di samsak itu gitu ya. Udah gitu dan pulang tinggalin ke rumah aja terus menjadi kita yang fresh lagi gitu ya. Bener banget. Jadi kita yang new lagi New gitu lagi. kan. Tuh, oke. Gua ada pertanyaan, lu yang sekarang, aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Nah, gitulah ya, gitu. Mungkin seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kayak gini. Ketika lu diberi kesempatan, memang bisa mengulang waktu, lu mau kembali ke kapan sih? Terus apa yang mau lu lakukan saat itu? Berat ya pertanyaannya. Kayak mikir negara. Kayak mikirin negara ini. Kalau boleh balik ke masa lalu, terus apa yang mau dibenerin? Gue pengen balik ke masa-masa gue jahanam sih. Ke masa-masa gue kelam. Iya, masa-masa kelam gue. Masa-masa gue nggak menghargai hidup, masa-masa gue nggak mencintai diri sendiri dengan keinsecurean yang amat sangat gitu. Gue pengen balik ke situ dan ngomong ke diri gue kalau nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa lu kayak gitu tuh nggak apa-apa, kayak gitu, pengen ngomong kayak gitu sih sebenarnya. Shit, sangat tersentuh aku mendengarnya. Karena siapa sih yang bisa nyemangatin lagi kalau nggak diri kita sendiri ya? Sendiri ya, oke. Aduh, gimana ya? Sudah ini gimana? Gue udah cukup. Aduh, tersentuh sekali gitu. Udah mulai merasa sedih-sedih, terharu gimana gitu. Kita harus kembali have fun ya. Selanjutnya kita bakal main game jawab cepat nih. Berani nggak? Ya, kita berani-beraniin aja. Berani aja ya. Oke, kita main. Nah, siap ya, siap. Untuk pertanyaan pertama nih, untuk seorang Mia, lebih pilih belanja atau olahraga? Belanja. Pusing. Oh, belanja. Tetap pilihnya belanja ya. Oh, seorang wanita. Tapi belanja gue akhir-akhir ini untuk olahraga juga. Wah, siap. Oke. Pertanyaan kedua, bagian tubuh apa yang paling favorit? Pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah. Oke, selanjutnya, lebih pilih jerawatan atau komedoan? Jerawatan. Kenapa lebih pilih jerawatan dibanding komedoan? Kan komedo lebih gampang dicabutnya gitu. Jerawat lebih mudah diobati daripada dicabut, kita obati lah. Ketika lu orang yang awalnya mungkin kayak rebahan aja, mageran, dan lu mulai merasakan kayak gue nih, jerawatnya susah hilang bekasnya. Ketika lu olahraga dan tubuh lu mulai menjalani pola hidup yang baru, yang lebih sehat, kayak lebih gampang hilang gak sih? Bahkan mungkin bisa dibilang tanpa lu menggunakan skincare, kulit lu tuh terobati gitu. Regenerasi sendiri gak sih? Ya. Kalau kata orang itu apa sih? Glowing inside, ya glowing in the dark. Kita pertanyaan keempat. Lebih pilih belanja make up atau belanja baju? Aduh, belanja baju. Kenapa tuh? Kenapa? Biasanya kan cewek tuh make up, apalagi tuh? Make up saya minimalis banget, Pak. Nggak bisa, susah. Minimalis, dikata furnitur minimalis, Bu. Bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Alis aja baru bisa 2019 akhir, Pak. Tapi ini kayaknya udah nggak perlu ngalis lagi deh ya. Udah bagus lah alisnya mah. Lebih suka tipikal cowok yang jago olahraga atau jago bela diri? Apa bedanya? Olahraga yang gue maksudnya kayak jago olahraga basket, yang gitu-gitu. Meskipun bela diri juga termasuk olahraga. Kayaknya bela diri sih. Lebih suka bela diri? Nggak takut misalnya kalau kalian berantem gebuk gitu? Loh, nggak boleh. Justru bela diri itu bukannya untuk menyakiti orang lain loh. Notice that. Tapi kan kadang ada beberapa mungkin apalagi cowok ya, mungkin kebanyakan cowok sih, emosinya tuh kadang budak-budak gitu, susah mengontrol emosi. Padahal seperti yang tadi lo bilang nih, kayak Muay Thai kan salah satu bentuk bela diri ya, kan bisa menyalurkan emosi jadi mudah stabil. Nah itu menurut lu buat orang-orang yang kayak gitu kenapa sih? Itu masih bawang aja. Aku juga ada kok di tim Muay Thai-nya yang anak SMA.
malah tawuran. Tapi karena dia Muay Thai, menang dia. Apa sih? Kita lanjut ke ini nih, yang terakhir, pertanyaan game jawab cepat terakhir. Siapa yang paling berpengaruh dalam hidup kamu? Orang tua dan sahabat. Yang mana nih sahabatnya? Siapa tahu ada yang beda gitu kan, sahabat. Intinya mah orang tua mah pasti selalu lah ya, jadi support system gitu ya. Ada satu teman gue yang nanya nih, pertanyaannya gini, gimana mempertahankan berat badan tapi tetap makan gorengan pas buka puasa? Oh, bisa, gimana tuh? Jadi gini, makan gorengan itu kan sebenarnya cuman kepengen doang ya. Maksudnya nggak yang sebakul isinya gorengan semua kan, enggak ya. Cuman kepengen. Oke. Kepengen, pengen kolak, pengen gorengan, pengen apa, makan aja, nggak apa-apa. Tapi sedikit-sedikit gorengan, oke, makan gorengan 1. Kolak, oke, ngambil mangkok yang kecil, makan. Aku juga gitu kok waktu puasa, apalagi pas bulan puasa ini, aku awalnya haid dulu, jadi kayak ya udah nggak dapet vibe-nya nih kan gitu. Jadi ketika orang lain buka puasa, aku kan nggak puasa, ya ikut aja, tapi ya ambil aja mangkok kecil, terus paling cuman ngambil sedikit, makan aja. Jangan pernah nyiksa diri kalau diet. Kalau misalnya diet kamu itu kamu ngerasa tersiksa, kamu nggak bahagia, itu jangan diterapin. Berarti itu nggak bisa long lasting. Terakhir sebelum closingan, mungkin di luar sana, gue yakin banget ini body shaming, terus orang-orang yang merasa insecure dengan dirinya pasti banyak banget di luar sana, banyak banget, dan mungkin entah mereka malu, entah alasan mager, entah alasan mereka nggak punya teman, atau gue merasa kayaknya gue orang paling bawah di dunia ini, mungkin seperti itu. Tapi entah apapun itu alasannya, coba boleh dong kasih tips atau pesan dari lo, gimana nih buat orang-orang yang sepertinya merasakan hal seperti itu gitu. Kalau kayak gitu sih jatuhnya kita kan menghakimi diri kita sendiri ya, kayak ngelakuin sesuatu masih gini aja nggak bisa, terus lu udah coba diet terus nggak kurus-kurus, bisa lu apa sih gitu. Itu kita kan jatuhnya menghakimi diri kita sendiri gitu. Itu tuh muncul karena kita nggak punya rasa cinta sama diri kita sendiri. Jadi sebelum kamu mau merubah yang ada di diri kamu, even apapun itu, cintai diri kamu dulu sendiri. Self love is the first. Kayak apapun yang lu mau lakuin, mau pola hidup sehat, mau coba olahraga, mau coba memperbaiki mungkin ada sifat-sifat atau perilaku lu yang selama ini kayaknya bikin orang kesel gitu. Yang pertama tuh harus lu cintai diri lu sendiri. Dari situ, apapun yang akan lu lakukan, bagaimanapun proses lu menggapai goals lu, itu bakal lebih impactful diri sendiri dan nggak ngebuat stres gitu. Kayak gitu. Jadi yang pertama harus cintai diri sendiri dulu. Kadang orang nggak bisa bedain mana cintai diri sendiri dan mana narsis, menurut gue ya. Karena banyak ketika gue berpahaman sekarang tuh gue lagi mencintai diri gue sendiri gitu, menghargai apa yang gue punya selama ini. Tapi banyak yang mensalahartikan malah jadinya narsisme gitu. Narsisme itu jatuhnya jadinya angkuh. Merasa lu paling, kalau menurut gue itu narsis. Tapi kalau mencintai diri sendiri itu lebih gimana kita bisa menghargai diri kita sendiri gitu, dan kita happy, kita senang dengan apa yang kita punya dan apa yang Tuhan kasih sama kita gitu. Itu yang menurut gue cinta sama diri sendiri gitu. Kadang kita bisa nih jadi sahabat untuk orang lain, baik untuk orang lain, tapi kita nggak baik sama diri kita sendiri. Nah, itu artinya lu juga belum cinta sama diri lu sendiri. Coba jadi sahabat diri lu sendiri dulu sebelum lu menjadi sahabat orang lain. Jadi sebelum lu berproses merubah, even itu mengatur pola makan, even itu start olahraga, cintai diri lu sendiri. Jadi ketika nanti saat prosesnya masih belum ada hasil atau masih gitu-gitu aja, lu sadari, oke, gue masih berproses, nggak apa-apa. Gitu. Pertama dari Mia, cintai diri lu sendiri. Minum Yakult tiap hari. Enggak bercanda. Cintai diri lu sendiri. Karena kayak yang gue sebelumnya bilang,
Kalau memang hal itu yang lu lakuin tidak membuat diri lu bahagia, untuk apa selalu dipaksakan dan diteruskan gitu kan. Terus yang kedua, jadi sahabat diri lu sendiri. Mungkin dari sini poin ini yang bisa gue mengerti adalah lu belajar untuk mengerti diri lu sendiri dulu dibanding untuk oke lah kita bisa jadi kayak pendengar yang baik untuk orang lain, pemberi solusi untuk orang lain. Tapi coba pikirin lagi, bagaimana dengan diri lu sendiri? Apakah lu udah bisa menjadi solusi untuk diri lu sendiri gitu ya? Tolong sekali lagi cintai diri lu sendiri, lakukan apapun itu, karena ya udah semua apapun itu kalau ada orang yang ngomong lu gendut lah, lu hitam, udah gitu hidup lagi, ya mereka nggak mengalami apa yang lu alamin. Entah mau omongan apapun orang di luar sana, biarin mereka, karena mereka nggak tahu prosesnya, mereka hanya pingin tahu hasil, dan kita yang mengalaminya. Jadi apapun itu halnya, percaya diri, oke? Buat kalian yang baru mau mulai, terus ketika kalian baru mulai nggak dapet support dari orang lain, malah dapet kayak ngapain sih, lu diet, pernah nggak sih kayak gitu? Banyak nggak sih, kayak udah gitu. makan aja. Terus jadinya kayak ya gue nggak didukung, ya udah deh gitu kan, jadinya balik lagi haluannya gitu kan. Menurut gue lu harus punya niat, terus bilang sama diri lu sendiri. Ketika orang itu ngomong, pasti nanti ketika lu udah jadi apa yang lu mau gitu, misalkan lu pengen kurusin berat badan atau lu pengen ngecilin beberapa part bagian di badan lu, pasti nanti orang itu bakal notice, terus nanya gimana caranya, bagi-bagi dong tipsnya. Dan gue yakin ketika hal itu udah terjadi, ada sebuah kemenangan dalam diri lu, dalam hati lu. Gue yakin itu. Segitu aja Ngobskuy kali ini. Aduh, menarik banget sumpah. Makasih banget buat Mia ya yang udah ngeluangin waktunya di Ngobskuy ketiga ini. Nah, buat pokoknya tolong buat teman-teman sana yang nonton video ini, karena ini hal kayak gini tuh bahkan bisa sampai membuat orang tuh kayak depresi, sampai kayak aduh gue buat apa sih hidup gitu kan, sampai ada separah itu. Padahal hanya dengan mungkin tanpa disengaja kayak bilang ke orang kalau gendutan, dibalik itu tuh ada orang yang menerima kata-kata itu kadang kepikirin banget gitu kan. Ya pokoknya serap baik-baik, jadilah diri yang lebih baik gitu ya. Kalau emang lu gak mau jadi diri yang kayak istilah kasarnya orang meremehkan lu, jadilah diri yang lebih baik sehingga gak ada satupun orang yang bisa ngeremehin lu di luar sana. Oke, segitu aja semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe karena gratis guys. Dan sekali lagi makasih buat Mia yang udah hadir di sini. Oke, semoga sehat selalu, keluarga juga ya. So, see you in the next video. Salam Ipang.